Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rawatunisa. Saya dari S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang keluarga sakinah. Yang pertama, pengertian keluarga sakinah. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama, ibu, ayah, dan anak beserta seisi rumah. Yang kedua, seisi rumah yang menjadi tanggungan bati. Dalam Al-Quran, keluarga disebut dengan Al-Ahl yang tercantum pada surat At-Tarim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sedangkan keluarga luas terdiri dari anggota keluarga ditambah dengan kerabat, baik yang jauh maupun yang dekat. Sakinah berasal dari bahasa Arab sakana yaskuna sunan, yang artinya senang, tenang, diam, tidak bergerak, dan tenang tidak bergejolak. As-sakinah mempunyai makna at-tuma'ninah wal waqar wal mahabbah, yang mempunyai arti ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Penyebutan sakinah dalam Al-Quran terdapat dalam 6 ayat. Sakinah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. As-sakinah terdapat dalam Quran Surat Al-Fat ayat 4 dan 18. Sakinata terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 26 dan 40. Serta terdapat dalam Quran Surat Al-Fat ayat 26 yang diangkat dalam konteks yang berbeda. Kata sakinah dalam hadis, misalnya dalam sabda Rasulullah Subhanahu wa taala, "Alaikum bisakinati," kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dari surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga untuk mewujudkan ketentraman, ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah atau penuh dengan kasih sayang. Sakinah dimaknai dengan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan. Terwujudnya kesakinahan dalam keluarga merupakan hasil dari berkembangnya mawaddah warahmah dalam sebuah keluarga. Keluarga sakinah didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat dalam kantor urusan agama, yang dilandasi dengan rasa saling kasih sayang dan penuh dengan tanggung jawab, serta menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasan pembentukan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berdasarkan tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses keadaan, kehidupan, kekeluargaan hanya berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Tauhid sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah tercermin dalam tauhid rububiyah, mulkiyah, dan tauhid uluhiyah yang menjadi esensi ajaran tauhid yang ada dalam surat Al-Fatihah ayat 2, 4, dan 5. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta, pemelihara, pemberi hidup, dan pengendali semua makhluk dan urusan. Sedangkan tauhid mulkiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk hidup dan semesta.
Dan tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang dijadikan ilah yang harus dipatuhi, ditaati, dan diagungkan sebagai sumber pengabdian dan menjadi Tuhan dalam menjalani kehidupan. Landasan tauhid keluarga sakinah diterapkan dalam proses pemilihan pasangan, dalam proses pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan, dan serta proses pemecahan masalah di dalam suatu keluarga. Yang ketiga, asas keluarga sakinah. Pembentukan keluarga sakinah perlu dilandasi pada 5 asas. Yang pertama, asas karamah insaniyah adalah di mana menempatkan manusia, laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Yang kedua adalah asas hubungan kesetaraan, pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa manusia memiliki nilai yang sama. Hanya nilai ketakwaan yang membedakan nilai kemanusiaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, asas keadilan, ajaran yang bersifat universal. Al-Quran tidak mendefinisikan adil, tetapi menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat orang-orang yang berbuat adil, dan melarang mencela orang yang berbuat ketidakadilan. Yang kelima, asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Al-Quran menganjurkan setiap manusia berdoa dan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang keempat, tujuan pembentukan keluarga sakinah. Yang pertama, mewujudkan insan bertakwa. Keluarga sakinah sebagai suatu keluarga terpilih menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembang anak menjadi insan yang bertakwa. Ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada orang tua. Insan bertakwa adalah manusia yang berkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal. Sedangkan takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Terwujudnya masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan tujuan diturunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan baldatun tayyibatun warabun ghafur yang artinya harfiahnya suatu negeri yang baik adalah Tuhan Maha Pengampun atas mereka. Ungkapan ini sering digunakan untuk menyebut masyarakat ideal yang terbentuknya sangat didambakan, yaitu masyarakat adil, makmur, penuh dengan ridho Allah. Yang kelima, fungsi keluarga sakinah. Yang pertama, fungsi keagamaan. Mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlak karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktik beragama. Yang kedua, fungsi biologis dan reproduksi. Sebagai tempat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sehingga semua anggota keluarga tidak merasakan haus, lapar, dan memperhatikan kesehatan reproduksi untuk memenuhi keturunan. Yang ketiga, fungsi peradaban. Penempatan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban anggota atau budaya yang luhur dengan jiwa spirit keislaman. Yang keempat, fungsi cinta kasih. Keluarga sebagai
tempat interaksi membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara anggota keluarga. Yang kelima, fungsi perlindungan. Keluarga sebagai tempat memberikan perlindungan fisik, mental maupun moral. Yang keenam, fungsi kemasyarakatan. Di sini keluarga diminta untuk mengembangkan nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan bermasyarakatan. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Keluarga untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Fungsi pelestarian kelingkungan. Keluarga untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Fungsi rekreasi. Keluarga sebagai tempat melepas kepenatan dan kelelahan setelah seharian melakukan kegiatan di luar rumah. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami istri. Pertama, suami istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. Yang kedua, suami istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan melakukan jujur satu sama lain. Yang ketiga, suami istri harus sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing. Yang keempat, suami istri harus menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur terhadap dirinya dan pasangan. Yang kedua, hak bersama suami istri. Yang pertama, suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah. Yang kedua, terjadi hubungan mahram semenda. Yang ketiga, terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri. Yang keempat, anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, bermasa pada ayah dan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, memberi nafkah istri dan mendukung untuk berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. Yang kedua, memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarga. Yang ketiga, menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga. Kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, mentaati suami dalam hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, menghormati suami serta bersikap baik dan santun kepada suami. Yang terakhir, mengatur dan menjaga nafkah suami dan harta yang diberikan suami. Di sini saya menggunakan rujukan dari tuntunan menuju keluarga sakinah dari Suara Muhammadiyah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.